Bad boys. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita yang keren ini. Aku Naila dan hari ini kita bakal bahas topik yang sangat relevan khususnya buat kamu yang sekarang hidup di era serba cepat dan digital seperti sekarang ini. Topik untuk kita hari ini adalah literasi di tengah arus digital. Masih perlukah buku? Coba deh buat kamu yang sedang dengerin podcast ini, jawab pertanyaan aku dalam hati. Kapan sih terakhir kali kamu baca buku? Bukan e-book ya, tapi buku fisik yang ada bau kertasnya itu loh. Aku kasih waktu 5 detik buat jawab ya. Oke. Susah ya buat jawabnya? Atau jangan-jangan kalian udah lupa bentuk fisiknya buku tuh gimana? But that's okay, karena sejujurnya ya, aku sendiri tuh juga kadang suka ngerasa bersalah karena beli buku tuh banyak banget, tapi yang dibaca tuh cuma setengah. Jadi sisanya tuh aku jadiin pajangan di kamar aku biar estetik aja. Tapi sebenarnya penting nggak sih buat kita untuk tetap punya budaya baca buku, terutama buat buku fisik ya? Nah guys, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial dari salah satu komunitas yang super duper keren banget, yaitu Tangerang Book Party. Jadi guys, komunitas itu dikenal aktif banget mempromosikan literasi lewat berbagai kegiatan seru. Dan sekarang kita udah bersama penggerak dari komunitas tersebut, Kak Monik dan Kak Prila. Halo. Hai. Thank you banget ya udah sempetin waktunya buat datang ke podcast kita hari ini. Iya. Kami juga terima kasih sudah diundang sama podcast kalian. Terus Kak Monik, Kak Prila, sebagai seorang yang aktif di dunia literasi nih, menurut kalian apa sih arti literasi di zaman sekarang? Monika dulu deh. Mungkin aku cerita sedikit kali ya, atau menginformasikan sedikit apa itu literasi. Jadi yang kita tahu itu kan selama ini literasi itu membaca dan menulis. Padahal itu tuh maknanya bisa lebih luas daripada itu. Misal, dengan memahami isi bacaan, itu juga salah satu bentuk literasi. Terus juga peka terhadap isu sosial, itu juga termasuk literasi. Terus berpikiran yang kritis juga itu masuk ke dalam salah satu bentuk literasi. Sekarang kan banyak nih orang yang lebih milih baca lewat HP atau laptop. Nah, kalau menurut kakaknya sendiri, di kesehariannya tuh ngeliat nggak sih anak muda tuh makin jarang baca buku fisik? Atau justru ada tren balik ke buku cetak lagi? Oke, kalau menurut aku sah-sah aja dua-duanya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang nyaman menggunakan handphone. Karena kan kita tahu aplikasi digital buku itu bisa dari mana, ada yang dari pakai Kindle, sorry nyebutnya, tapi salah satunya kayak Kindle, atau ada juga yang pakai Playbook dari Android, atau kalau misalkan di Apple itu ada Apple Book juga kan. Nah, terus ya itu tergantung kita. Tapi kalau misalkan mungkin kalau kebanyakan yang dari komunitas kita itu ya memang campur sih. Tapi kalau aku pribadi itu aku lebih suka pakai buku karena nyium baunya itu. Oh ya, buku kertas ya, enak ya? Itu menyenangkan. Tapi kalau misalkan kadang kalau mau pergi jauh kan suka berat bawa buku. Jadi kayak ya udah dari handphone atau dari gadget aja itu udah cukup karena kayak udah ada dari aplikasi. Menurut kalian, apakah hadirnya teknologi digital tuh lebih banyak memberikan manfaat atau tantangan bagi budaya membaca kita saat ini? Kalau aku pribadi sih lebih ke tantangan kali ya, karena aku juga sama kayak Kak Prila. Jadi aku nggak hanya membaca buku fisik aja, tapi juga aku baca buku digital atau e-book. Cuma ketika aku baca buku digital itu tuh konsentrasi aku tuh tidak penuh gitu ke bacaan itu karena aku terdistraksi. Kayak misalnya kalau kita baca lewat handphone ya, itu kayak misalnya ada notif masuk, pokoknya tuh fokus aku tuh jadi berkurang. Jadi kalau misalnya beda dengan baca buku fisik ya, jadi kalau baca buku fisik itu kita benar-benar penuh gitu ke buku itu, Lebih fokus ke lebih bukunya ya? fokus. Iya, benar. Aku pun kurang lebih sama. Karena kita semua ini punya attention span yang berbeda. Apalagi buat handphone. Kayak mungkin kalau dulu mungkin belum ada Reels, kalian tahu kan ngalamin belum ada Reels, belum ada YouTube Short, belum ada TikTok yang durasi videonya tuh 15 detik. Itu kan kalian langsung set ke atas scroll tahu sejam. Coba kalian baca buku di dalam
di handphone aja, itu kalian kayak menatap lembaran yang sama, itu yang kayak ya Tuhan ini kapan selesai gitu kan. Iya, jadi emang itu berbeda-beda dan itu tantangan buat kita semua sih sebenarnya, nggak cuman kayak generasi muda aja, bahkan yang Kita pun yang suka membaca iya, gitu. suka membaca Itu juga tantangan karena emang sesulit itu untuk fokus sama satu bacaan, nggak cuman buku ya, kayak misalkan kita harus baca artikel ya, itu pun kayak susah gitu, jadi kayak harus berkali-kali dan itu emang tantangan saat ini. Nah, sekarang aku penasaran banget nih, di era digital kayak sekarang, kita kan gampang banget ya dapat informasi lewat media sosial, podcast kayak sekarang ini atau e-book. Nah, menurut kalian sendiri, apakah buku fisik masih punya tempat di tengah semua ini? Dan seberapa penting sih untuk kita buat punya dan baca buku fisik ini? Isi Kak. Iya. Oke. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, thank you. Dimakan aja, Kak. Iya, jualnya. Aku langsung jawab aja nih. Iya. Nah, kalau menurut aku buku fisik itu mau sampai kapanpun akan selalu mendapatkan tempat. Entah mau seberapa pun maju teknologi di dunia ini, buku fisik selalu mendapatkan tempat. Kenapa? Karena kalau aku pribadi ketika membaca buku fisik itu tuh mendapatkan sensasi emosional, terus juga keestetikaannya ya. Jadi tuh mencium bau buku, terus juga membuka lembar demi lembar, itu tuh sangat berbeda dan tidak akan bisa digantikan dengan buku digital. Itu sih kalau dari aku pribadi. Iya. Kalau aku mungkin kurang lebihnya sama, tapi memang apapun yang kita akses melalui digital, kadang ada saatnya tuh kita butuh buku fisiknya. Dan kalau di kita sendiri kan nggak semua buku yang terbit, mau buku kuliah atau yang fiksi ataupun non fiksi, itu nggak semuanya dalam bentuk versi digital ya. Karena ada beberapa yang mereka justru lebih prefer terbitnya lewat fisik gitu. Jadi mau nggak mau tetap itu pasti ada di tengah-tengah kita gitu. Terus kalau menurut kalian sendiri nih, masih suka baca buku fisik nggak? Maksudnya kayak sering baca buku fisik atau sekarang lagi sering baca digital juga? Monica dulu deh. Aku saat ini lagi baca buku digital di platformnya pemerintah. Itu ada Ipusnas. Aku lagi baca buku di sana. Spill judulnya. Boleh? Aku lagi baca buku judulnya baru selesai sih, aku udah selesai. Itu serial buku anaknya dari Oki Madasari, judulnya Mata. Di Ipusnas itu ada 3 seri. Aku lupa lagi judulnya apa. Aku lupa. Seri mata aja. Seri mata aja. Iya. Seri Pokoknya mata. bukunya Oki Madasari, Seri Mata di Ipusnas. Aku sudah selesai dan saat ini lagi baca buku fisik, bukunya Oki Madasari juga, judulnya Kerumunan Terakhir. Jadi aku tergantung mood aku aja sih. Kalau misalnya memang ternyata, kan aku juga menggunakan punya pemerintah itu secara semaksimal mungkin gitu ya. Kan Kalau gratis. misalnya di sana ada, aku baca di sana. Tapi kalau misalnya memang di situ tidak tersedia atau antriannya panjang, aku baru ke buku fisik. Biasanya gitu. Itu makan waktu berapa lama tuh buat ngabisin baca bukunya? Tergantung juga. Karena gak bisa dipungkiri ya, pasti Iya. semua pembaca tuh tahu kita tuh pasti ada yang namanya reading slump kayak gitu, dan itu biasanya kita tuh sehari bahkan seminggu tuh kita bisa nggak baca buku sama sekali. Mending kadang bisa berbulan-bulan itu Bisa berbulan-bulan nggak baca. juga. Tapi bukan berarti beneran gak baca, tapi kayak cuma selembar, 2 lembar. Iya, gitu. Jadi nggak konsisten iya, nggak secara konsisten terus-menerus. Jadi satu buku tuh bisa sampai sebulan. Lebih malah. Nah, Kadang itu tergantung juga. Tapi Iya. kalau misalnya kita minat bacanya lagi tinggi banget tuh, kayak misalnya seminggu tuh bisa habis 1 buku, bahkan beberapa hari bisa habis 1 buku gitu sih. Tergantung juga. Ada nggak sih perbedaan signifikan antara pengalaman baca buku fisik dan baca digital secara pengalaman pribadi ya? Kalau secara pribadi ya,
Kalau ketika baca buku digital itu kan tadi kecuali kalau kita pakai alat e-readernya ya, itu kan lebih fokus memang. Terus satu dia kan udah ada banyak bentuk yang lebih ringan bahkan daripada buku fisik yang kita bawa. Bahkan udah banyak yang modelnya itu yang paper mode gitu loh, jadi benar-benar mode-mode kertas tapi digital gitu. Tapi ya tadi balik lagi tergantung harga dan segala sebagainya. Nah cuman kalau misalnya keuntungannya itu tetap aku lebih suka buku fisik, apalagi buat buku-buku di Indonesia itu kayaknya lebih enak baca fisik gitu, karena satu secara harga kita masih ya dibandingkan di luar ya, walaupun sekarang aku ngerasa harga buku tuh makin mahal, tapi emang aku mengusahakan itu baca fisik dulu. Tapi kalau misalkan emang aku masih belum bisa baca fisik, aku biasanya nyari digitalnya, entah itu nanti aku nungguin diskon di Playbook lah. Biasanya kalau buku-buku luar yang English itu aku nungguin di Playbook, kadang suka diskonnya lebih gede. Nah cuman ya itu, nanti kadang baca itu masih terdistraksi kalau kita nggak pakai e-readernya, nggak enaknya gitu doang. Tapi sejauh ini sih aku masih nyaman-nyaman aja karena enak sih gitu. Tetap ya tadi balik lagi tergantung mood kita pas saat membaca. Tergantung mood. Gitu, tergantung mood. Kalau ngomongin literasi nih, anak muda sekarang tuh sering banget dicap kurang suka baca buku ya. Nah, menurut kalian itu benar nggak sih? Atau malah kita tuh yang perlu redefinisi tentang apa itu literasi? Kalau aku nggak, jujur ya, kalau dibilang anak muda sekarang banyak yang nggak suka baca buku, agak kurang setuju. Betul. Tapi aku juga. mungkin apa ya, kita belum menemukan sebanyak itu. Karena kayak yang datang ke komunitas kita aja tuh banyak banget yang masih muda dibandingkan kita malah gitu. Iya, Jadinya tuh ya mereka tuh suka sebenarnya, cuman mungkin ruang bacanya, terus akses ke bukunya itu kita yang belum tahu apakah mereka sudah mendapatkan itu. Gitu sih sebenarnya. Tapi memang balik lagi ke tiap-tiap orang dan tergantung daerahnya juga. Betul. Karena yang kita tahu kalau misalnya kalian cari informasi itu kan Indonesia Book Party sendiri kan sudah memiliki beberapa regional ya. Kalau lebih sekitar 50 lebih ya Kak, di setiap Betul. regional itu, di setiap kota atau kabupaten. Sebenarnya kalau misalnya dilihat itu, kita tuh tidak, anak-anak muda sekarang itu tuh nggak yang benar nggak suka baca. Cuma mereka tuh tidak menemukan tempat satu, akses bacaannya juga sama. Karena kita tahu sendiri ya, di sekolah kita itu kebanyakan itu kan perpustakaan itu kan menyediakannya textbook. Iya, kayak buku sekolah aja atau Buku LKS sekolah aja. Padahal Bosan kan ya? itu bisa dimulai kan dari sekolah ya. Iya, Benar, kayak benar. misalnya disediakan buku bacaan ringan, kayak gitu itu juga sebenarnya salah satu usaha untuk meningkatkan minat baca ke Betul. anak muda. Paling enggak ningkatin minat mereka buat datang ke perpus aja dulu. Iya, Seminimum itu. Kalau kadang tuh kalau kita lagi mulai sesuatu, kita tuh nggak berharap banyak sampai yang dia bisa baca buku dengan lama gitu. Paling enggak dia mau datang ke perpus, ngelihat kumpulan bukunya dulu apa ya, dimulai dari situ dulu aja gitu. Dan yang ya harapannya tuh paling enggak di sekolah itu ya nggak cuma dipajang itu kayak buku apa ya namanya, buku pelajaran matematika misalnya. ya tuh itu iya yang ada jadinya tuh kayak nantinya perpus tuh cuma dijadikan tempat yang dimana ya udah ke perpus itu kayak cuma buat tidur, istirahat ya gitu doang, Nyari buku pelajaran. nyari buku pelajaran. Emang itu perlu, tapi paling nggak ada buku-buku lain gitu, buku bacaan aja. Kayak kita mengikuti minat anak-anak muda tuh sebenarnya dia lebih sukanya bukunya tipe apa sih? Kan kadang kalau ngeliat tuh, kalau anak-anak itu kan ketahuan ya, kadang ada yang mereka suka dongeng, ada yang berbasis cerita yang agama. Kalau waktu itu aku nanya murid aku, dia itu suka buku ini loh, kisah apa ya, pokoknya Fabel? bukan fabel, agama gitu. Siapa sih? Pokoknya kisah-kisah agama gitu dia suka, karena dia mungkin diajarin sama orang tuanya gitu, paling nggak dia baca buku itu dulu. Terus ya dari yang ringan-ringan aja sih gitu. Iya benar. Soalnya kan kita tahu sendiri ya, kebanyakan itu kan keluarga di Indonesia itu kan kurang budaya membaca ya dari setiap keluarganya. Jadi mungkin itu bisa dimulai ya dari sekolah gitu sebagai salah satu bentuk
apa sih namanya, meningkatkan minat literasi dari pemerintah sendiri. Betul. Gitu sih. Akses buku diperbanyak deh. Iya, pokoknya akses buku juga merata di daerah Merata di manapun. daerah manapun. Oke. Permisi. Iya. Makanannya belum dimakan. Udah, ini aku lagi sambil sembari makan dulu. Iya. Dessertnya udah dateng. Masa makanan beratnya belum dimakan? Iya. Iya, kayaknya dessertnya dulu deh. Terima kasih. Kita break dulu kali ya, makan-makan dulu. Sambil rolling aja. Boleh deh, aku juga makan deh ya. Iya. Nih, Kak cobain Kak. Iya. Berarti sama kayak makan, sambil ngobrol, gak apa-apa, Mbak. Iya. Aman kok. Ini aku kita makan ini dulu nggak sih? Iya. Dimakan ya? Iya, Enak ya. mari. Nah, dari pertanyaan tadi nih, kita kan tahu ya, sekarang tuh banyak banget anak muda tuh lebih suka scroll TikTok atau nonton YouTube dan kurang banget baca buku. Nah, menurut kalian tuh gimana sih caranya supaya pesan-pesan literasi tuh tetap bisa nyampe ke mereka? Dan hal apa yang bikin kakaknya tuh tetap optimis kalau literasi tuh masih punya masa depan cerah? Oke. Mungkin kalau untuk kita langsung mengajak ayo baca buku kayaknya agak sulit juga. Mungkin pertama itu dengan anak-anak muda sekarang peka terhadap isu sosial yang terjadi minimal di sekitarnya. Itu menurut aku udah poin yang penting sih untuk memulai kita lebih tahu, lebih berjalan lebih jauh gitu tentang literasi itu sendiri. Gitu. Jadi minimal mereka tuh punya peka terlebih dahulu terhadap isu-isu di sekitar mereka. Entah itu di lingkungan mereka atau mungkin di negara gitu, di Indonesia ini gitu. Itu sih kalau menurut aku. Aku nambahin sedikit buat pernyataan Monica, aku setuju karena ketika kita sudah mulai peka terhadap isu sekitar, paling nggak kayak misalkan yang gampangnya tuh apa sih yang saatnya misalkan isu kebudayaan gitu. Nah, ketika itu sudah muncul di benak kalian, kan kalian udah mulai banyak pertanyaan nih, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalian makin, kenapa sih kayak gini? Nah, itu kalian udah mulai banyak cari tahu tuh biasanya. Entah itu lewat apapun. Misalnya kalian untuk yang sekarang mungkin aku ngelihatnya itu kalian dari video YouTube belajarnya, atau bahkan ada yang dari TikTok juga gitu kan, ada yang podcast juga. Nah, tapi kan si pembicara tadi juga membutuhkan sumber-sumber yang lebih lengkap, ya kan? Bedanya kalian mendengarkan apa yang sudah mereka baca sebelumnya, baru kalian dengarkan. Jadi jatuhnya kalian mendengarkan apa yang sudah mereka baca. Nah, mungkin nanti tahapannya nanti bakalan berkembang tuh. Betul. Yang tadinya kalian hanya mendengarkan, kalian jadi oh ya sumbernya mana sih? Kalian ikutan baca juga. Nah, dari Rasa situ ingin sih tahunya sebenarnya. juga jadi Betul. lebih tinggi gitu. Jadi kayak dari pertanyaan kenapa itu dari dalam diri kita masing-masing, bahkan kayak anak-anak ketika mereka sudah bertanya kenapa, mereka tuh pasti bakalan Akan cari mencoba, banyak iya, tahu. mencari jawaban. Gitu sih. Ya, tetap harus optimis sama literasi. Dari pengalaman kalian nih, tantangan terbesar dalam ngajak generasi sekarang tuh buat suka baca buku tuh apa? Distraksi digital, waktu, atau hal lain? Apa ya tantangan terbesarnya? Aku attention span di handphone. Menurut aku nggak cuma anak-anak, Kita pun sama. Iya. Gampangnya gini deh, dulu mungkin kalau aku pribadi ya, kayak misal aku nonton movie atau nonton drama atau apapun gitu kan, itu kayak aku nonton dari awal sampai akhir belum aku tonton. Sekarang tuh aku nggak betah, ada satu adegan yang menurut aku kayak nggak serak aja, langsung cepetin 10 detik, 5 detik. Bahkan kayak aku banyak banget nemuin yang kayak buat nonton satu film aja tuh mereka nyepetin 2 kali lipat atau 1,25 kecepatannya. Nah itu kan berarti kita buat apa ya, jatuhnya kita tuh jadi nggak sabar. Nah itu juga sebenarnya berpengaruh buruk sama ketika kita lagi baca buku gitu. Jadinya kayak kita makin kayak kok ini lama banget sih, kok plot ini ceritanya lama banget sih gitu. Itu kayak misalnya kalian baca artikel ilmiah, aduh ini kesimpulannya ada sebelah mana ya, kayak gitu. Ya itu sih tantangan termasuk yang susah saat ini gitu. Iya, tapi tidak dapat kita pungkiri juga sebenarnya media sosial juga membawa pengaruh yang baik juga gitu buat kita. Kayak misalnya kayak Tangerang Bupati, kebanyakan itu kan yang datang itu kan mereka kan dari scroll terus tiba-tiba nemu flyer Tangerang Bupati, itu juga nggak bisa dipungkiri. Terus mereka ikut join, datang. Bahkan ada beberapa yang kayak aku
tuh sebenarnya nggak baca buku. Iya, terus sebenarnya Sebenarnya aku tuh nggak baca buku. Itu pernyataan mereka pertama. Iya nggak apa-apa, kalian duduk aja, dengerin kita aja nggak apa-apa gitu. betul. Poinnya itu gini sih, karena kan buku itu kan dianggap kaku, serius, berat. Nah, jadi tuh Tangerang Book Party atau Indonesia Book Party sendiri itu tuh ingin menghilangkan stigma itu gitu loh. Jadi ya kita tuh bisa kok mengobrolkan sesuatu yang serius tapi dengan cara yang have fun gitu di Book Party ini gitu. Jadi dengan orang-orang kan kita konsepnya kan ada partinya ya. iya. Nah sebenarnya kayak dengan orang-orang datang, hanya mereka datang duduk, kalian nggak perlu ikut diskusi, kayak cuma mendengarkan aja. Itu kayak kalian udah membawa sesuatu yang mana kayak oh iya mereka mungkin teman-teman yang lain itu bisa baca buku ini tuh kenapa ya, alasan mereka baca. Nah itu kayak mungkin ada juga yang mau ngebangun, Kak gimana caranya aku bisa tahan baca satu buku ini dalam waktu paling enggak sebulan lah aku bisa baca ngabisin buku ini ya. Tapi balik lagi ke masing-masing orang, tapi paling enggak duduk bareng-bareng aja dulu, kita diskusi bareng dulu. Betul, karena kan visi dari Indonesia Book Party sendiri itu kan menciptakan ruang yang inklusif untuk yang suka membaca atau baru ingin membaca. Gitu, jadi nggak yang kalian udah baca buku aja nih yang boleh datang, kalian yang mau tahu aja juga boleh banget gitu, ikut gabung, ikut duduk, ikut dengerin, ikut bercerita juga boleh. Oh jadi dari party yang tadi tuh yang dimaksud tuh yang kayak duduk bareng itu? Iya, duduk bareng. Karena kita tuh sebenarnya kayak ya kayak gini sama. Sambil piknik, sambil makan, sambil baca buku, sambil diskusi, gelar stiker gitu. Iya. Oh kirain di pikiran aku partinya tuh party yang gitu. Sambil baca buku. Iya, bener gitu. Jadi ya konsepnya tuh santai tapi ya tetap Biar dapat nggak berat, gitu. iya, biar nggak berat sama kata-kata buku gitu. Benar, karena kan yang datang juga kan buku yang mereka bawa itu juga beda-beda ya Kak. Ada yang bawa Ada yang bawa komik, ada yang bawa novel, terus juga ada yang berat juga ada sih yang berat bawaannya, juga tapi ada. kayak ya Itu udah kan bareng-bareng kita aja duduk diskusi di situ. gitu. Kartu keluarga berat. Iya itu berat sih. Aku mau nanya. Boleh. Dari kakak-kakak sendiri bisa nggak sih ngerekomendasiin buku buat kita nih yang malas baca, tapi kayak nih kalau kita baca buku ini tuh kemungkinan besar bakalan bikin ada interest kita tuh lebih untuk baca buku gitu loh, kayak menaikkan tingkat interest kita untuk baca buku. Oh, oke. Oke. Buku pertama kamu dulu deh, Mak. buku pertama aku itu bukunya Terelie. Jujur itu aku berterima kasih banget sama beliau karena dari aku tuh kalau salah baca buku beliau itu SMP, novel ringan tapi itu tetap dapat gitu loh ke kita, dan itu tuh bikin aku continue untuk terus baca buku dia terus gitu sampai akhirnya aku beralih ke penulis lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian rekomendasiin, aku rekomendasiin buku dari penulis Terelie. Untuk judulnya mungkin aku bisa merekomendasikan di serial Mamak atau serial Bumi. Oh, yang banyak itu ya kayaknya. Iya, seriesnya banyak. Betul. Untuk kakak. Kalau aku ditanya buku, sebenarnya balik lagi ke genre yang kalian suka tuh apa gitu. Kalau misalkan kalian emang sukanya novel, ya baca novel dulu. Kalau misalkan yang ringan ya tadi benar penulisnya udah disebutin sama Monica, itu menurut aku kalian pilih judul apa aja juga masih nyambung buat aku ya. Terus tapi kalau misalkan sebenarnya bukan agak berat sih, lebih ke kalian bakalan peduli sama isu ini. Itu Mawan Suherman yang Re dan Perempuan. Itu kayak menurut aku salah satu buku wajib dibaca, dan aku tahu memang bukan buku yang ringan, tapi kalian itu pasti akan terus-terusan buat buka tiap lembarnya. Ada rasa penasaran dari diri kalian gitu. Terus sih. Atau kan sekarang ini kan isu mental health itu kan sudah terang juga banget gitu kan ya, sudah tidak jadi apa sih namanya isu yang yang sering dibahas gitu. Ya, sekarang sudah dibahas di kalangan anak muda. Aku sih lihat beberapa ya yang datang ke Tangerang Book Party, mereka tuh pertama kali baca buku self improvement. Iya, self improvement juga. Karena mereka tuh ngerasa butuh gitu dengan buku itu gitu. Dengan keadaan mereka yang saat ini. Iya. Terima kasih.
Sama-sama. Oke, lanjut. Tapi kalau kalian nih, kalau lagi baca buku tuh kayak novel gitu, suka tiba-tiba ngerasa ngantuk nggak sih? Kalau aku balik lagi sih tadi tergantung moodnya aku. Iya. Ketika aku lagi terkena reading slump itu kayak baca satu lembar aja tuh kayaknya udah lama, terus juga kayaknya ngantuk banget. Tapi ketika rasa minat baca aku lagi tinggi, itu bahkan di kereta aja di KRL itu tuh aku sambil bisa sambil baca Betul. gitu. Ya, aku pun sama sih kurang lebih sama Monica, tapi ada satu lagi, kadang aku tergantung plot penulisannya juga. Kadang ada beberapa plot itu yang kayak menurut aku, ya Allah ini lama banget gitu. Kapan beresnya, kapan pindahnya, kapan ke konfliknya gitu. Itu biasanya aku ngantuk tuh. Nah biasanya kalau udah kayak gitu nanti aku jadi bukan malas baca bukunya, tapi aku kasih waktu, kayaknya aku baca buku ini nanti aja deh. Kayak misalnya di saat lagi di kereta yang emang harus aku baca gitu, itu bakalan aku baca. Tapi kalau misalkan aku ketemunya bukunya dia cepet, itu biasanya mau sambil tidur kayak mau sambil dimanapun bebas. Dimakan dulu dong. Oh iya boleh lagi. Luar biasa banget ya insight dari Kak Monica dan Kak Prila hari ini. Jujur aku jadi keinget sama tumpukan buku yang belum sempat aku baca. Jadi kayak termotivasi buat mulai buka halaman pertama lagi. Semoga setelah ini kalian membuka lembar demi lembar. Tapi itu problem kita juga nggak sih? Iya, benar. Tumpukan buku itu problem kita. Atau lewat semua. ebook juga nggak masalah. Iya. Iya, sama jadi lo mau Kindle, tinggal Nyari lihat kafe, Kindle. sampingnya kopi, foto, balik Iya. deh, udah tidur. Foto. Iya. Iya. Live TikTok. Iya. Nila. Oke, sebelum kita pamit nih, mungkin Kak Monik dan Kak Prila bisa kasih sedikit pesan untuk teman-teman yang lagi dengerin tentang kenapa penting banget untuk tetap menjaga budaya baca meskipun kita hidup di tengah arus digital. Oke. Pegang aja. Jangan dipencet. Pencet ya. Panik. 30 menit kita diulang semua. Kayaknya yang rekam. Maaf. Oke. Pesan-pesan dari aku sih untuk yang teman-teman yang sudah suka membaca, tetap teruskan kesukaan kalian itu, dan bagi yang belum, mungkin bisa dimulai yang tadi aku bilang, kalian peka terlebih dahulu terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar kalian, entah itu di lingkungan kalian ataupun isu-isu yang terjadi secara nasional. Dari aku itu sih, pokoknya aku berharap banget anak-anak muda sekarang lebih peka, lebih berpikir kritis, terus juga lebih mau banyak bertanya, lebih mau ingin mengetahui gitu. Ini kenapa? Dimulai dari pertanyaan terlebih dahulu, dimulai dari kata kenapa terlebih dahulu. Itu dari aku. Silakan Kak Prila. Iya. Karena kan pasti manusia bakal penasaran. Betul. Karena kalau udah ada kenapa, pasti nanti kita mau mencari jawaban itu gitu. Terus mungkin tambahan dari aku, kalau kalian suka komik, ya baca aja dulu dari komik dulu. Kalau kalian suka, misalkan kalian ada satu drama yang dari awalnya tuh dari komik atau dari novel yang diangkat, baca dari situ dulu. Jadi dari apapun yang kalian suka, nanti pasti akan terbentuk sendiri kebiasaan itu supaya akan suka baca buku. Terus sih. Anjay. Sekarang baca buku. Jangan lupa baca buku. Enak banget lagi. Enak. Biar ngomong. Thank you banget Kak Monik dan Kak Prila, dan juga buat teman-teman Tangerang Book Party yang udah konsisten menghidupkan semangat literasi. Dan juga buat kalian yang dengerin, bisa banget nih buat join ke komunitas Tangerang Book Party. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini, share ke teman-teman kamu semua yang suka baca atau yang lagi butuh motivasi untuk baca lagi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa Salam literasi.